Jadi ada dua proses waktu bercerita. Pertama proses spontanitas mama aja bertanya. Terus aku masih bertanya bahwa yang pasti saya bukan heteroseksual, but I still don't know who I am, gitu. Udah kita berpelukan nangis, dah. Tadi menarik, maksudnya tadi Oscar mengatakan bahwa iya karena yang membuat saya seperti ini sekarang adalah karena cinta. Ini kalau kita kalau Oscar mengatakan cinta, ini maksudnya cinta in general or you found someone? Everything. Oh oke. Gitu. Found someone itu menurut aku lebih kepada part of the journey. Once kita mengerti cinta versi diri kita, saya percaya someone itu akan datang. Karena kita lebih rileks sama diri kita tahu kasih apa yang mau kita berikan. Kalaupun kita mau jadi seorang pasangan itu juga posisi kita tuh seperti apa gitu. Untuk aku seperti itu journey-nya. Oh oke. Dan kalau tadi berbicara bully di sekolah gitu, misalnya di keluarga gitu, ini kan pasti kan suatu yang shocking juga ya. Kemarin ngobrol sama Mama Regi gitu kan, memang quite ya keluarganya cukup demokratis, open minded, but still pasti ada yang kaget-kaget juga mungkin kali. Ada nggak bully sebenarnya atau komen? kebanyakan lebih dari sayanya menarik diri. Saya orangnya tuh lebih begitu masuk ke suatu lingkungan baru atau suatu tempat, saya langsung baca duluan sebelum mereka baca saya. Dan saya langsung nentuin sikap dulu. Jadi kalau saya udah mulai kayaknya orang itu kayaknya mulai ini males deh gue deket-deket dia, mending gue ke situ aja gitu. Sensitif kita jadinya lebih tinggi kan. Padahal mungkin benar, mungkin juga salah dong sebenarnya. Tapi saya cari aman. Oh oke. Tapi karena saya malas berkonfrontasi. Dan ketika menarik diri itu baru tuh muncul komentar-komentar dari keluarga? Kalau keluarga saya tidak terlalu mengkomenkan, tapi bahasa-bahasa tubuh aja sih kelihatan gitu. Bahwa misalnya kayak aneh atau misalnya satu ruangan tiba-tiba kejebak sama saya berdua, apalagi cowok, udah pasti bingung deh. Kejebak. Mau ngomong apa Kalimatnya ya kejebak gitu. Dan mati gue santai aja deh gitu, ngobrol aja biasa. Mereka tuh udah parno aja gitu. Aku nggak ngerti apa yang diparnoin gitu. Cuman kayak gitu-gitu kan proses ya. Gitu. Nah, proses itu seiring waktu lebih bisa ya kadang-kadang kita nggak bisa berharap orang lain yang gimana gitu. Akhirnya Oscar sendiri lebih bisa luas nggak ngadepinnya maksudnya dengan pada akhirnya bisa luas karena jadi menarik sih gitu. Kalau ditanya akhirnya hidup seperti ini untuk saya apa? Untuk saya pada akhirnya menyenangkan. Karena saya punya sebuah games di dalam kehidupan saya gitu. Karena kalau pola hidup saya sama seperti yang lain, saya akan jenuh. Saya memang senang mencari what's next. Apa ini kenapa begini, kenapa begitu gitu. Karena saya pernah sampai di satu titik saya merasa bahwa orang-orang yang terakhir dengan keunikan ini kalau diolah, ini adalah sebuah gift. Pikiran saya suka balik gitu. Misalnya Mbak Lisa senang laki-laki. Sekarang saya suruh Mbak Lisa suka sama perempuan. Pasti kan nggak bisa. Tapi saya bisa loh suka sama laki-laki. Tapi saya juga bisa membayangkan kalau saya suka sama perempuan. Ya. Saya tahu itu. Misalnya gini, Oscar bisa nggak akhirnya kawin hidup sama perempuan? Bisa. Ada yang pernah bertanya itu? Pernah. Di waktu interview zaman dulu gitu. Bisa. Saya tinggal nyetelnya aja. Karena saya sudah bisa mendalami rasa itu. Rasa laki-laki, rasa perempuan. Tapi saya punya pilihan. Mau yang mana? Nah, menurut saya kenapa itu gift? Karena kita mengerti manusia itu, mau dia laki atau perempuan, kita bisa mengertinya tuh lebih clear gitu loh. Menurut saya ya. Gitu. Karena kadang-kadang laki-laki sulit mengerti perempuan, perempuan sulit mengerti laki-laki. Gitu. Sedangkan kalau saya bisa melihat suatu situasi itu dengan dua sisi gitu. Dan ini membantu pekerjaan Oscar juga mungkin? Sangat membantu untuk pekerjaan. Gimana memahami maunya wanita, fashionnya, seperti itu membantu sekali. Iya, dan saya orang kebetulan tuh semua tuh saya kotak-kotakin. Jadi kotak-kotakin itu maksudnya? Gini, jadi waktu SMA, temanku bilang, mereka kan suka cerita kan, menurut saya ya, kayaknya complicated, kusut gitu. Sebenarnya gini, lo sebenarnya mau sekolah dulu, lo sebenarnya mau kawin dulu, tapi lo katanya mau hamil, nanti anak lo gimana, terus lo mau sekolah, ribet deh gitu kan, ribet deh. Aku nggak mau gitu. Kalau saya tuh gini, oke, sekarang saya apa nih? Tugas saya sekolah. Habis sekolah apa? Oh, saya kerja. Pada waktu saya bekerja kan memulainya dari bawah dong. Jadi kan saya tahu, oh dari mau buat baju itu seperti apa. Oh,
pergaulan itu seperti apa, oh keunikan diri saya seperti apa, kekurangan saya apa, kelebihan saya apa gitu. Tapi itu semua saya tidak pernah melihat sebagai kelemahan. Saya melihat bahwa semua manusia itu equal gitu loh. Karena dari pertanyaan-pertanyaan itu tadi saya mengolah sendiri, Lisa, gitu. Saya selalu dibilang begini, Tuhan Maha Adil. Terus ada yang nanya, pasti kan ada yang gini, kalau adil kenapa lo beda? Ya emang kalau gue beda, bukan apakah berarti tidak adil? Kan setiap manusia itu punya talenta, punya jalan hidup masing-masing. Kita ini pada waktu kita dilahirkan, kita punya homework untuk kita tahu diri kita, kita mau jalan kemana, pada jalan tujuan itu di situ banyak up and down, dan semua equal sama. Nggak perlu dilihat dari gendernya, itu yang membuat saya kuat. Yang Oscar ingat, pertama kali how Mama respon ketika you came up? Prosesnya gini, prosesnya pertama adalah kita kan nggak ngomong langsung, tapi kan Mama bisa baca dari gerak-gerikku, maksudnya aku feminin. Nah Mama kan juga tidak direct langsung bertanya, karena Mama cuma berpikir, oh ini seseorang yang feminin mungkin dia perlu ditatar untuk lebih maskulin gitu, karena dia laki-laki. Jadi mungkin Mama melakukan hal itu, sedangkan aku si sensitif yang tuh udah. maksudnya jadi misalnya disuruh basket, karate, les ikut. karate gitu. Oscar ikut? Enggak, aku nggak mau. Jadi enggak, aku kan orangnya begitu. Karena aku udah nyium, maksudnya pasti itu kan gitu. Dari kecil aku udah begitu. Jadi Mama maksudnya mungkin Mama nggak berpikir aku sudah bisa berpikir itu, tapi aku sudah tahu ini arahnya kemana. So you said no? I said no. Berantem. Ya, kamu gimana sih, main dong tuh sama Iyo gitu. Anak laki apa kayak ini, keluar dong main sore, jangan gini terus. Aku yang bodo amat gitu loh. Di situ mulai ada pertentangan. Aku ada rasa ada poin bahwa Mama nggak ngerti aku, gitu. Terus sampai kuliah, Mama dengan caranya, tapi kan itu maksud baik ya, gitu. Tapi kan aku tetap menangkapnya wrong. This is the wrong ini. Tapi acceptan gue aja. Cara yang salah gitu. Tapi it's okay karena lo nggak ngerti gitu. Mama nggak ngerti. Ya udah. Terus akhirnya sampai di satu titik Mama, aku juga gini. Aku nggak mau cerita, tapi aku juga, ini itu kan aku kan gitu kan, udah berpikir terus kan, aku nggak pernah berhenti kepalaku. Suatu hari aku harus cerita, atau suatu hari kalau ditanya, aku udah harus siap jawab apa. Itu semua udah aku siapin, gitu. Kalaupun suatu hari aku tidak diterima, aku harus ngapain, aku harus kekuatanku seperti apa gitu. Jadi aku tuh di bawah sadar mungkin ada kemiripan sama Mama. Karena sekarang aku udah umur 40, jadi aku bisa ngebayangin bagaimana Mama di umur 20 itu struggle single mom, struggle punya anak 2, kita hidup dari bawah untuk menghidupi kita gitu. Tetapi kita tidak merasakan kesusahan hidup. Artinya kan aku ngeliat ada satu kemiripannya. Kita tuh mau ditaruh di mana aja, kita langsung berpikir terus ke depan. Jadi bukan kita merasa bahwa, aduh kok gini kenapa sih, kok gitu sih, kenapa gitu. Jadi kita nggak banyak terjebak dalam permasalahan gitu. Nah akhirnya ya udah, di satu sisi aku juga udah otomatis udah ke-build itu. Kalau ditanya aku mau jawab seperti apa, kalau nggak diterima aku mau bagaimana. Dan ini hasil, kan waktu itu pas ngobrol dengan Mama Regi ya gitu, katanya Oscar juga ke psikiater, kemana lagi waktu itu, proses apa aja yang dilalui? Nah, jadi ada 2 proses waktu bercerita. Pertama proses spontanitas Mama aja bertanya. Terus aku masih bertanya bahwa yang pasti saya bukan heteroseksual, but I still don't know who I am, gitu. Udah kita berpelukan, nangis, dah. Tapi aku pun masih merasa aku ini apa nggak tahu. Apa nyebutnya spektrum gender itu aja juga nggak tahu. Transgender itu apa juga nggak ngerti. Kata transgender itu juga sesuatu hal yang baru-baru dengar aja gitu. Jadi cuma berpikirnya ya udah bergaul kan, nyambung ke pembicaraan tadi. Tapi saya kayaknya bukan gay, gitu. Nah baru masuk ke tahap 2. Mama udah nggak perlu aku libatkan lagi karena aku sendiri mau nyari diriku sendiri dulu. Yang penting Mama udah tahu bahwa I'm not heterosexual gitu. Itu Mama udah tahu itu.
Nah, proses 2 itu baru yang ke profesional. Proses 2 itu kan hidupku ada 2 nih, karir sama pertanyaan-pertanyaan pribadiku. Aku sama mama banyak kita nge-build karir kita. Jadi mama melarikan aku ke dalam karya-karyaku, positif-positifku, dan aku memang melakukan ini kan dengan hatiku ya. Aku memang seneng kan berkarya gitu. Jadi aku juga banyak waktu begitu. Nah, di dalam perjanjian aku sama Tuhan dengan tadi aku suka berdoa itu, dari umur 20 aku tuh udah bilang, saya akan tidak apa-apa menjalani hidup seperti ini kalau saya akhirnya menemukan seseorang yang mengerti saya dan cinta itu utuh. Tapi bukan berarti saya berpikir juga kayak Cinderella story, menemukan seseorang married and then happy ending gitu. Saya tahu kehidupan tidak seperti itu. Saya terlihat dari kehidupan mama saya. Tapi setidaknya saya ngerasain ada orang yang cinta sama saya. Kita sempet jalan bareng deh gitu. Gitu. Tapi dalam perjalanan itu tuh nggak ada. Orang tuh gini, orang banyak kelihatan suka ngedeketin kita jalan. Tapi kalau aku nanya what's next, semua mundur. Tapi kelihatan bingung. Karena, aduh gimana. Aku juga berpikir, artinya mereka tidak siap ikut di dalam kehidupan seorang saya ini gitu. Di situ saya sedih kan. Sedih dalam arti kata, aduh apa iya sih mungkin oke lah di Indonesia, mungkin karena Indonesia budayanya seperti beda ya gitu. Jadi aku pikir coba deh aku ke luar negeri, nggak beda jauh. Di luar negeri memang lebih open, lebih persentasinya lebih banyak yang menerima, tetapi batas tetap ada gitu. Karena in the end manusia tetap ngelihatnya itu di fisik gitu. Jadi oke lo mau bilang lo perempuan, perasaan lo perempuan, tapi kalau memang fisik lo laki-laki, sorry, lo tetap laki gitu. Di kepala gue tetap lo laki, tapi memang gue suka sama lo. Tapi gue ngerasa I have you as a woman, but in the end, if in the physical, ya nggak bisa dibohongin. You still a man gitu loh. Di identitas kan juga sesuai apa fisik kita gitu. Akhirnya dari situ saya mulai belajar apa bedanya seks sama gender. Tapi akhirnya kemudian memutuskan untuk operasi change the whole, ini the whole completely the whole including the organ, everything gitu ya. Oke, itu ada nggak ketakutan sendiri kan? I mean we are changing organ. Aku di satu titik karena itu tadi semua aku berbalik kepada Tuhan gitu. Jadi aku berbilang gini, Tuhan, aku selalu membuat perjanjian sama Tuhan di dalam karir, di dalam perjalanan umur, di dalam setiap keputusanku gitu. Kalau misalnya aku dikasih karir yang baik, aku selalu berpikir aku harus tetap sharing kepada kain-kain Indonesia gitu. Aku tidak mau melupakan itu. Dan aku berjanji aku tidak mau membuat kain Indonesia di printing gitu. Karena untuk saya itu mematikan. Ya itu topik fashion ya. Itu salah satu perjanjian aku bikin. Terus pada waktu mau merubah itu transisi, saya bilang bahwa tuh karena gini, salah satu yang aku belum cerita, kenapa saya akhirnya lebih dalam lagi mencari jati diri saya itu, karena itu tadi dalam perjalanan cinta nggak nemu. Terus juga saya merasa bahwa mulai capek berdiri di dua sisi gitu ya. Misalnya kayak saya memberikan, misalnya orang manggil saya ma'am di luar, hai ma'am gitu. Pas aku ngasih paspor aku berganti sir gitu. Oh sorry ma'am, sir. Dan matiku, enggak deh ma'am yang benar, sir yang salah. Cuman kan sesuai paspor ya kan. Nah kayak gitu-gitu aja tuh udah mulai nggak enak. Karena aku udah bilang gini, aku udah umur 40, I wanna believe as a woman, that's it gitu. And I think and then confirm ini ibaratnya selama ini ngangkang pengennya satu sisi aja gitu ya, biar kokoh gitu. Betul gitu, jadi jangan dua kaki lagi. Nah akhirnya sampai dalam memutuskan berubah itu aku search lagi prosesnya apa, sejauh apa teknologinya dan dokter-dokternya gitu. Tapi sebelum mengambil keputusan itu kan sama seperti bunuh diri untuk saya gitu. Saya nggak pernah mengalami perubahan surgery secara besar seperti itu. Jadi saya bilang, saya hanya berjanji saya akan menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, lebih bersinar lagi. Dan ini saya lakukan karena saya cinta dengan Tuhan dan saya akan mau membuat kehidupan saya bersinar. Saya nggak mau menjadi negative person gitu. Karena saya juga lihat gitu, ya bukannya saya sok-sok menjadi psikolog ya, tapi di dunia gay, dunia LGBT itu kan cynical itu tinggi gitu. Seks bebas gitu, ya seks preference ya gitu, terserah. Tapi bagaimana orang gitu, itu kan ada hubungannya semua, rasa insecure-nya gitu. Akhirnya itu mendorong jadi arahnya ke dark, akhirnya
udah nggak bisa membedakan lagi mana terang mana gelap, mana kehidupan yang seharusnya bisa lebih benar, akhirnya terbawa dengan banyak sembunyi-sembunyi gitu loh. Gitu. Dan itu aku nggak mau ngejudge, tapi aku nggak mau begitu gitu. Jadi aku pikir once I'm change, once I'm firm, aku udah gak, terserah orang mau ngomong apa, tapi aku bisa memfirm diri aku mau melangkah ke depannya lebih pasti. Oke, dan setelah itu berubah total semua. How long yang dibutuhkan Oscar untuk ya kan beradaptasi ya? Maksudnya tadinya ada penis, kemudian tidak ada gitu, belum lagi dari hormon mungkin, terus yang segala macam. Itu berapa lama adaptasi yang diperlukan sama Oscar? Dan apa yang paling sulit pada saat itu? Thanks God, everything's good. Oh ya? Everything's. Bener, aku nggak bohong. Wow. Everything's good. The functional good, everything's good. Jadi baik-baik aja semua? Baik-baik. Tapi dari recovery itu butuh waktu pasti ya? Maksudnya Recovery 1 jahitan. tahun. Oh my God, oh iya? 1 Dan tahun. itu apa yang harus dilakukan? Maksudnya kontrol, nggak boleh makan ini, harus apa, terapi? Enggak sih. Ini di Indonesia ya? No, di luar. Oh oke. Di luar. Enggak sih, enggak. Ya penyembuhan lah. Penyembuhan dari surgery. Jadi setahun tinggal di luar? Iya, tapi enggak, setelah udah agak lebih better, aku balik ke Jakarta. Oke. Tapi lebih lama di luar. Jadi itu smooth sekali ya? Smooth ya, tapi maksudnya Kekaget-kagetan atau apa? Secara rasa smooth ya gitu. Tapi kan namanya kita penyembuhan healing untuk fisik kita itu kan lain topik ya gitu. Tapi secara semuanya ya. Wow, puji Tuhan sekali ya. Ya bener-bener kayak klik gitu, ketemu gitu loh. Oke. Kayak aku tuh udah lebih berpikir ke depannya tuh udah gimana ya, kayak rasanya itu ya udah nggak ada beban lagi gitu. Jadi kemarin kalau tadi mengutip katanya Oscar sendiri ya, jadi ini nih bunuh diri untuk menghasilkan diri baru. Betul. Wah, oke. Bunuh diri dalam arti kata amit-amit ya, kalau something wrong with the process, then I can die. Ya, tapi kan secara metafor ini juga bunuh diri Oscar yang maksudnya fisikal ya, yang ini kepada Oscar baru. Sebenarnya itu aku atau enggak juga buat Oscar? Enggak, karena aku ternyata makin aku dalemin, karena sekarang I'm a woman gitu, aku dari dulu tuh memang udah begini, begitu, cuman beda di fisiknya aja. Pertanyaan yang mungkin nggak tahu, tadi nanya sama mama juga gitu, tapi sama Oscar, ini pertanyaan klasikal banget nih, dan yakin banget pasti di luar sana nih ada yang menggaung-gaungkan pertanyaan ini nih. Jangan bawa-bawa Tuhan, kalau ada Tuhan, how would you respond to that? Aku selalu melihat begini kan, kayak tadi di awal saya bilang, saya selalu mempertanyakan Tuhan itu apa, agama itu apa. Pada akhirnya saya Kristen ya gitu. Saya ngelihat bahwa Tuhan sama agama itu suatu hal yang berbeda untuk saya. Jauh sebelum agama ada, Tuhan sudah ada gitu. Kalau ada yang bertanya itu pernah ada nggak? Agama itu ya Waktu itu saya pernah di interview di Kick Andy gitu, salah satu pertanyaan orang gitu, ataupun teman-teman saya gitu, saya jawabnya simple gitu. Tapi saya tidak mau merasa diri saya paling benar. Kalau ada orang yang memang hidupnya itu ingin 100% seperti apa yang dikatakan oleh kitab sucinya, silakan. Gitu, dengan perspektif mereka, silahkan gitu. Tetapi ada orang yang memang lebih mengutamakan hubungan dirinya dengan Tuhannya secara pribadi, menurut saya juga pilihan hidupnya. Pilihan hidup. Your little brother, lupa dari tadi mau nanya tapi skip mulu. Gimana dia takes this all? Mario kan dia laki banget gitu dia kan sebenarnya gini, sebenarnya Mama sama Mario itu kan sudah membaca ini dari aku kecil. Kalau Mario sebenarnya karena mungkin lebih modern ya, dan dia mungkin lebih banyak baca, lebih terutama dari apa yang aku share itu gitu, karena ini kan knowledge ya, pengetahuan. Jadi kita kayak membaca sebuah pengetahuan baru gitu, transgender itu apa, dan justru Mario lebih memfirm bahwa iya sih, kamu sepertinya memang justru dia membantu menguatkan Mama mungkin. Dan dia banyak menguatkan Mama karena dia lebih banyak mengerti dan apa ya, mungkin lebih modern juga pemikirannya gitu. Oke. Wow. Oke, waktu saya ngobrol-ngobrol sama Mama Regi, dia menyampaikan cinta buat anak-anaknya. Would you like to do the same? Of course. Mau nulis surat atau mau ngomong? No, ngomong juga fine. Ngomong ya, mungkin mumpung mamanya nggak ada. Tadi mamanya ada di situ, sekarang mamanya nggak ada, so it's gonna be a surprise. Untuk Mama,
I love you so much. Terima kasih sudah mengerti aku, sudah menerima aku, dan aku tahu kehidupan seperti ini tidak mudah di masyarakat, tetapi Mama selalu bersamaku dalam perjalanan aku menemukan jati diriku. Dan yang terbaik sekarang untuk Mama, aku pengen Mama happy di usia Mama, dan aku yang menemani Mama juga untuk menemukan your happiness, dan kita sehat selalu. Dan aku yakin dengan kebersamaan kita bersama Mario, rasa cinta kita itu udah sebuah jauh kebahagiaan tertinggi buat kita semua. Love you. Betul. Oscar, thank you banget. Sama-sama. Ya ampun, I wish you nothing but happiness gitu Iya. kan. Sehat-sehat selalu juga, bahagia kasih, selalu dengan Lisa. orang-orang tercinta. Thank you, Sampai ketemu Lisa. ya. Thank you. Kasih.